Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Misalnya di sini saya memiliki sebuah transformasi dari R2 ke R2 dan ini kita dapat artikan sebagai hasil dari perkalian matriks yang mengekspresikan misalnya transformasi dari sebuah vektor X yang merupakan matriks 1, 3, 2, 6 dikalikan dengan domainnya baik X1 dan X2. Nah, sehingga kita lihat misalnya saya memiliki sebuah subhimpunan dari kodomain. Nah, kita lihat di sini bahwa domain seperti ini kita gambarkan yakni pada R2 sehingga terdapat kita lihat di sini transformasinya adalah dari R2 ke R2, pemetaan dari R2 ke R2. Artinya bahwa baik domain maupun kodomainnya berada pada R2. Dan ini artinya bahwa terdapat sebuah elemen atau beberapa elemen yang tertransportasi dari R2 ke R2 pula. Nah, ketika saya memiliki subhimpunan dari R2, misalnya kita tuliskan di sini sebagai X sama dengan himpunan dari dua vektor ya 0 dan 0 serta 1 dan 2. Nah, secara literal kita dapat lihat bahwa ini merupakan misalnya terdapat vektor 0 di R2 dan saya ingin memperlihatkan bahwa di R2 ini merupakan vektor 0-0-nya dan di sini kita memiliki vektor 1, 2. Nah, lalu saya ingin mengetahui apakah vektor yang terdapat di domain yang tertransformasi atau dipetakan transformasi ke subhimpunan ini. Nah, inilah yang dimaksud dengan preimage dari S di bawah T, sehingga di sini kita tuliskan bahwa preimage dari S di bawah T oleh T. Nah, saya akan berbicara bahwa kita harus melihat bahwa ini merupakan sebuah seperti pencerminan yang dimaksud dengan preimage ini, bahwa ketika terdapat elemen yang tertransformasi dari domain ke kodomain, maka kita akan melihat bahwa terdapat himpunan atau subhimpunan dari vektor-vektor yang merupakan hasil transformasi dari domain. Nah, misalnya di sini kita memiliki suatu himpunan dari keseluruhan elemen yang merupakan anggota dari domain, di mana transformasi dari X adalah anggota dari subhimpunan yang merupakan preimage dari S. Nah, kita lihat apakah arti dari penulisan definisi ini. Nah, kita dapat tuliskan seperti ini, bahwa ketika kita memiliki himpunan dari X yang merupakan anggota dari domainnya dan kita memiliki A dikalikan X akan sama dengan anggota dari subhimpunan yang merupakan kodomain dari vektor tersebut. Nah, sekarang kita dapat tuliskan misalnya untuk vektor 0 atau AX sama dengan vektor dari 1, 2. Nah, ini merupakan statement yang sama dengan statement di atas. Nah, sekarang kita dapat lihat bahwa mungkin untuk untuk yang pertama kita menuliskannya secara eksplisit, yang dimaksud dengan preimage atau transformasi dari X yang merupakan anggota dari S merupakan apa. Nah, ini merupakan maksudnya adalah ketika vektor A dikalikan dengan X akan menghasilkan 0 dan 0 atau 1 dan 2. Nah, misalnya di sini kita memiliki preimage dari S. Kita memiliki T preimage dari S di domain. Misalnya kita tuliskan di sini sebagai T dari X yakni 1, 3, 2, 6. Kita kalikan dengan X1 dan X2, maka akan sama dengan 0, 0 misalnya. Nah, ini seperti persamaan yang terdapat dari definisi tadi. Nah, sehingga kita akan mendapatkan solusi di sini di mana ruang 0 dari X1 dan X2 merupakan 0 di sini. Nah, sehingga kita lihat di sini bahwa kita masih memiliki salah satu preimage dari S di bawah T lainnya, yakni kita tuliskan bahwa kita dapat menambahkan 1, 3, 2, 6 dikalikan dengan X1 dengan X2,
maka akan sama dengan 1 dan 2 sesuai dengan himpunan S yang dimiliki. Nah, sekarang kita dapat menyelesaikan persamaan ini dengan cara memberikan matriks argumentasi. Kita tuliskan di sini 1, 3, 2, 6 dengan solusi 0, 0 dan 1, 3, 2, 6 dengan solusi 1, 2. Nah, sekarang kita akan melakukan operasi baris elementer di sini untuk mengetahui solusinya. Dan caranya adalah seperti ini. Pertama adalah baris pertama kita tuliskan tetap 1, 3, 0. Lalu kita lakukan hal yang sama pada matriks yang satunya lagi, matriks argumentasi yang satunya lagi, 1, 3, dan 1. Lalu pada kedua kasus kita lihat bahwa kita akan mengubah matriks ini ke bentuk reduksi bentuk matriks echelon, sehingga kita di sini kalikan baris pertama dengan 2 dan kita kurangi baris kedua dengan 2 kali baris pertama, sehingga kita dapatkan 1, 3, 0, 0, 0, 0. Lalu kita lakukan hal yang sama pada matriks yang kedua, 2 dikalikan 2, 0, lalu 6 dikurangi 6, 0, dan 2 dikurangi 2, 0. Nah, ini merupakan baris dengan matriks dengan bentuk echelon baris. Dan kita lihat bahwa pada kolom pertama di sini merupakan pivot kolom dan keduanya memiliki variabel yang sama untuk kedua kasus, sehingga X1 merupakan variabel pivot. Nah, kita tuliskan di sini bahwa untuk bentuk 3, 0 pun sama. X1 dan X2-nya merupakan variabel bebas kalau di sini, karena kita mengetahui bahwa nilai dari satu utama hanya terdapat di X1 saja. X2 tidak ada, sehingga kita dapatkan bahwa X2 merupakan variabel bebas, atau kita dapat parameterisasi. Kita tuliskan X2 sebagai T yang merupakan T anggota bilangan real. Nah, sehingga ketika kita ingin melihat di sini bahwa kita dapat tuliskan X1 ditambah 3X2 akan sama dengan 0. Nah, sedangkan kita tuliskan untuk persamaan yang satunya lagi bahwa X1 ditambah dengan 3X2 akan sama dengan 1. Nah, di sini kita dapat menuliskan bahwa tadi kita telah menuliskan variabel bebas dari X2, di mana kita dapat menuliskannya sebagai T. Sehingga kita tuliskan di sini sebagai X1 ditambah 3T sama dengan 0. Dan kita dapatkan nilai X1 sama dengan negatif 3T. Dan kita tuliskan di sini X1 sama dengan 1 dikurangi 3T untuk persamaan kedua. Nah, 3T kita tuliskan di sini. Nah, jika kita ingin menuliskan himpunan dari solusinya, kita dapat menuliskan seperti solusinya. Maksudnya seperti definisinya, sehingga kita dapat tuliskan di sini sebagai matriks dx1 dan x2 sama dengan seperti yang tadi kita dapatkan, yakni kita tuliskan seperti ini. Sama dengan T dikalikan dengan nilainya. Kita tuliskan di sini T dikalikan dengan X2 merupakan 1 kali T. Dan kita dapat X1 nilainya untuk yang pertama adalah negatif 3T. Sehingga kita tuliskan ini sebagai negatif 3. Nah, sehingga ini merupakan solusi dari persamaan pertama, di mana ketika kita memiliki T sebagai anggota dari bilangan real, dan kita mendapatkan T sebagai skalar dikalikan dengan vektor min 3 dan 1, dan ini akan merupakan suatu posisi vektor di R2. Nah, untuk persamaan kedua, solusinya kita dapat tuliskan seperti hal yang sama. Kita tuliskan di sini. Kita lihat, kita tuliskan X1, X2, dan kita lihat di sini X2 kita tetap mendapatkan nilainya sebagai T, sehingga kita tuliskan di sini T dikalikan 1, dan ini merupakan X2. Dan lalu apa itu X1? X1 adalah 1 dikurangi 3, sehingga kita berikan di sini negatif 3 untuk nilai T-nya, dan kita membutuhkan suatu matriks untuk nilai 1, sehingga kita dapatkan di sini sebuah matriks yang tidak dikali dengan skalar. Di sini kita dapatkan 1, lalu kita tuliskan sebagai plus
T dikalikan negatif 3. Sehingga untuk X2 kita tuliskan sebagai 0 ditambah T, hasilnya adalah T. Nah, ini merupakan himpunan solusi dari persamaan kedua, di mana T merupakan anggota bilangan real. Nah, sehingga pre-image kita untuk S, kita ingat bahwa S merupakan dua vektor yang merupakan pencitraan dari transformasi matriks A pada domain ke kodomainnya, sehingga kita dapat tuliskan di sini dalam bentuk grafik. Kita gambarkan di sini. Kita copy dan paste dua hasil yang tadi kita dapatkan. Nah, kita dapatkan nilainya, ini merupakan hasil dari dua persamaan yang kita dapatkan. Nah, sekarang yang saya lakukan adalah menggambarnya. Nah, kita lihat bahwa himpunan solusi dari persamaan pertama adalah perkalian vektor min 3 dan 1 dikalikan dengan T. Nah, kita tuliskan di sini min 3 berada pada posisi X di min 3 dan posisi Y di 1, sehingga dapatkan vektor ke arah seperti ini. Nah, lalu dalam solusi kita kalikan vektor tersebut dengan skalar, sehingga kita dapatkan misalnya skalar yang kita lakukan adalah 2 kalinya misalnya, sehingga kita memiliki nilai negatif 6 dengan 2, dan kita dapatkan perpanjangan dari vektor tersebut. Ini merupakan suatu fungsi dari perkalian skalar. Nah, ini merupakan solusi dari himpunan persamaan yang pertama. Nah, lalu apakah solusi untuk persamaan yang kedua? Kita gambarkan di sini 1 dan 0 ditambahkan dengan perkalian skalar dengan vektor negatif 3 dan 1. Kita dapatkan nilai negatif 3 dan 1 seperti ini. Nah, kita dapatkan sehingga di sini kita dapatkan perpanjangan dari vektor tersebut sebesar T. Sehingga kita mendapatkan perpanjangnya adalah sebagai ini. Nah, seperti begini. Nah, lalu apa yang dapat kita lakukan dari kedua ini? Kita ingat bahwa yang kita ingin tahu adalah apakah keseluruhan vektor yang kita gambarkan di kertas grafik di dalam domain kita, ketika kita mengaplikan transformasi pemetaan dari vektor di antara subhimpunan dari kodomain kita terpetakan dari 0, 0 ke 1, 2, dan kita akan lihat bagaimana hasilnya. Nah, apakah kita dapat melihat poin-poin yang terdapat dalam transformasi ini kita gambarkan dalam grafik yang sama. Mereka memetakan ke 0 dan 0 serta ke poin 1 dan 2, sehingga hasilnya adalah seperti ini. Sehingga keseluruhan poin dapat kita lihat bahwa mereka memetakan dari 0 ke 0 seperti ini, dan mereka memetakan terhadap 1 dan 2, kepada vektor 1 dan 2. Nah, sekarang kita dapat lihat di sini bahwa kita memiliki nama yang spesial untuk ini. Ketika kita memiliki suatu gambar di sini bahwa kita panggil garis biru ini adalah B, maka di sini kita lihat transformasi dari matriks B. Kita gambarkan dengan warna biru ini adalah keseluruhan pemetaan terhadap vektor 0, atau kita tuliskan di sini sebagai himpunan dari vektor 0. Kita lihat di sini bahwa kita lihat bahwa pada vektor x1 dan x2, misalnya kita memiliki ruang nolnya, yakni kita mendapatkan solusi ketika kita kalikan vektor x-nya dengan matriksnya, maka mendapatkan nilai yang 0. Nah, transformasi ini ditentukan oleh matriksnya. Ketika kita memiliki nilai x berapa dan y berapa, maka kita akan melihat transformasinya. Dan ketika kita memiliki pemetaan terhadap kodomainnya bernilai ruang 0 kepada 0, 0, maka kita sebut ini sebagai kernel T, atau kita dapat tuliskan sebagai himpunan vektor-vektor pada
pada R2 yang dipetakan oleh T ke 0, dan inilah yang disebut sebagai kernel T, di mana pemetaan dari domain R2 ke 0 pada kodomainnya. Nah, sehingga di sini kita lihat bahwa kernel T dapat kita tuliskan sebagai himpunan dari seluruh vektor X yang merupakan anggota dari R2, di mana transformasi dari X sama dengan 0. Sehingga di sini kita tuliskan bahwa T sama dengan A dikalikan dengan X. Pada setiap matriks dikalikan dengan vektornya, maka kernel T-nya akan kita dapatkan sama dengan ruang 0 dari A. Nah, ini merupakan pengertian dari kernel T itu sendiri. Seperti itu. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy.